Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Yudhistari dari kelas A419 ingin menjelaskan masalah Laut Cina Selatan. Sudut pandang Tiongkok terhadap perkembangan isu sengketa kewilayahan di Laut Cina Selatan atau LCS sebagai salah satu aktor kunci dalam sengketa ini sangatlah penting untuk memahami pandangan Tiongkok agar dapat memprediksi kebijakan politiknya terkait upaya penyelesaian sengketa secara damai dan pengembangan kerjasama di kawasan. Tiongkok mengklaim kedaulatannya atas keempat grup kepulauan di LCS dan lautan di sekelilingnya berdasarkan dari tiga hal. Yang pertama, hak-hak dari historis yang mencakup penemuan, penanaman, penggunaan nama yang berkelanjutan, dan tindakan protes terhadap perlawanan invasi asing. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan administratif yang berkelanjutan, serta yang ketiga, adanya pengakuan atas kedaulatan Tiongkok dari komunitas internasional dan bahkan juga dari berbagai negara pengklaim lainnya. Sementara itu, dalam upaya penyelesaian sengketa ini disarankan agar seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menemukan resolusi damai berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama, pengelolaan laut secara damai. Yang kedua, upaya selangkah demi selangkah. Yang ketiga, pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. Yang keempat, pengeksplorasian yang ramah lingkungan. Kemudian, menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam menyelesaikan sebuah sengketa, yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan sengketa itu, bukan memberikan penghakiman. Di berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan atau LCS, selama beberapa dekade ini terus berproses dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa yang paling baik untuk keamanan dan stabilitas kawasan. Republik Rakyat Tiongkok adalah negara pertama yang mengklaim wilayah perairan di dalam 9 garis putus-putus yang tercantum pada peta yang diproduksi oleh Departemen Geografi Kementerian Dalam Negeri Republik Tiongkok pada tahun 1947. Setelah itu, pada tahun 1951, di dalam konferensi perdamaian San Francisco, Perdana Menteri Vietnam Selatan mengeluarkan pernyataan tentang kepemilikan Vietnam terhadap kepulauan Spratly dan Paracel. Dan di tahun 1970-an, Brunei dan Malaysia turut serta dalam pertikaian dengan mengklaim landas kontinen di LCS berdasarkan hukum laut internasional. Melihat potensi terjadinya konflik di kawasan, berbagai upaya dilakukan untuk mengelola konflik dan penyelesaian sengketa secara damai terhadap isu ini. Usaha untuk mengembangkan kerjasama keamanan regional, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan konflik, serta pengembangan di LCS selama ini terbagi menjadi pendekatan formal melalui forum ASEAN dan pendekatan informal melalui institusi akademik. Kemudian, ada beberapa cara dalam mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama, ramai-ramai untuk meninjau Natuna. Menanggapi klaim sepihak yang dilakukan Cina terhadap Laut Natuna, Presiden Jokowi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja langsung ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu, Januari 2020. Yang kedua, membangun sentra perikanan terpadu bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ikan yang cukup banyak di wilayah tersebut dan mengumpulkan dokumen untuk melakukan pembangunan di wilayah tersebut. Kemudian, menjamin keselamatan nelayan lokal. Pemerintah akan menjamin keselamatan nelayan yang mencari ikan di perairan Natuna. Bahkan pemerintah bersedia untuk memberikan pengawalan terhadap para nelayan lokal. Pemerintah juga akan menjaga dengan ketat perairan tersebut agar tidak lagi memasuki perairan tersebut. Membangun jalan lingkar 170 km. Rencana lainnya datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
yang akan membangun jalan lingkar sepanjang 170,34 km di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ruas jalan lingkar merupakan rencana pengembangan jalan nasional. Ratusan kapal nelayan diperbolehkan berlayar dan sudah ada sekitar 470 nelayan yang sudah terdaftar untuk berlayar di perairan Natuna. Nelayan-nelayan ini akan berlayar di Natuna untuk membuktikan teritorial Indonesia. Berikut cara mengembangkan suatu rencana tindakan secara singkat. Yang pertama, ramai-ramai tinjau Natuna. Yang kedua, bangun sentra perikanan terpadu. Yang ketiga, jamin keselamatan nelayan lokal. Yang keempat, bangun jalan lingkar 170 km. Yang terakhir, ratusan kapal diperbolehkan untuk berlayar. Kemudian akan membahas peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Sejak Senin 18 Mei lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyelenggarakan Majelis Kesehatan Dunia (WHA) secara virtual. Acara tahunan ini menjadi pertemuan yang kritis karena peran organisasi tersebut dalam penanganan pandemi corona menjadi sorotan. Di tengah pandemi virus corona saat ini, banyak pihak yang mempertanyakan peran WHO ini. Bahkan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sampai akan menangguhkan dana untuk WHO karena dianggap gagal dalam membendung virus corona. Saat ini, Australia dan Jerman juga menyerukan hal yang sama. Ketiga negara itu menyebut WHO melakukan bias terhadap Tiongkok. Presiden Amerika Serikat menuduh organisasi tersebut telah berpihak kepada China dan memberikan rekomendasi yang salah kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan perbatasan tetap terbuka. Sebuah koalisi dari 62 negara termasuk Indonesia mendorong penyelidikan independen terhadap pandemi virus corona. Koalisi ini tidak menyebutkan Tiongkok atau tempat virus corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, tapi mendorong komunitas global untuk mengidentifikasi sumber zoonosis dari virus dan rute infeksinya ke populasi manusia, termasuk peran inang perantara melalui penelitian ilmiah dan kolaboratif. WHO merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada isu kesehatan. Perannya secara global, peran WHO sebagai penggagas layanan kesehatan universal, memantau resiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman kesehatan, dan mengkoordinasikan respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan. Selain itu, WHO juga berperan dalam hal menangani penyakit menular lainnya. WHO memainkan peran penting dalam penanggulangan COVID-19 sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menjabarkan 5 cara lembaga memimpin respon global. Yang pertama, membantu negara-negara bersiap dan merespon. Seluruh staf WHO saat ini terus bekerja sama dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mempersiapkan sistem kesehatan mereka dalam menangani COVID-19. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat. WHO memanfaatkan jaringan global para profesional dan ilmuwan, termasuk ahli epidemiologi, dokter, dan ahli virus untuk mendapatkan informasi paling akurat. Ada tim khusus yang disiapkan untuk memberi saran tepat waktu dan mudah dipahami. Yang ketiga, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan di masa pandemi. Kebutuhan alat pelindung diri atau APD, masker, dan obat-obatan meningkat. WHO bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional, Forum Ekonomi Dunia, dan sektor swasta lainnya berkomitmen meningkatkan produksi dan distribusi pasokan medis yang penting. Yang keempat,
pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan melalui platform Open WHO, jutaan pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan secara online. Penggunaan dapat mengambil bagian dari jaringan pembelajaran sosial berdasarkan materi interaktif dan beragam mata pelajaran. Yang kelima, mencari vaksin. Laboratorium di banyak negara sedang melakukan tes untuk mendapatkan vaksin COVID-19. WHO menyatukan 400 peneliti dunia pada Februari lalu untuk mengidentifikasi prioritas penelitian. Kemudian, kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini yaitu dalam menghadapi situasi pandemi virus corona, sejak tanggal 18 Januari 2020, Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat, dan di pelabuhan dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang memasuki wilayah Indonesia. Sesuai regulasi kesehatan internasional, pemerintah Indonesia juga telah mengerahkan personil tambahan di bandar udara serta meningkatkan kesiagaan rumah sakit. Yang kedua, mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO, menyusun panduan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona seperti mencuci tangan dan menjauhi orang-orang yang sakit, dan memastikan langkah yang tepat telah diambil. Langkah-langkah tersebut baik sebagai suatu bentuk pencegahan dan antisipasi. Kemudian, penilaian perwakilan WHO di Indonesia mengenai kesiapan Indonesia menghadapi COVID-19. Yang pertama, Indonesia memiliki sistem peringatan dan respon dini, dan Indonesia juga memiliki ratusan fasilitas di berbagai daerah yang dapat mengakses kasus rujukan dan mengelola kasus ini dengan cara yang sangat tepat, dengan ukuran pengendalian pencegahan infeksi yang sangat cepat. Kemudian dengan kesiapan sistem yang sudah ada, Indonesia dinilai sudah siap untuk merespon situasi ini. Yang terakhir, WHO menilai Indonesia sudah berada di jalan yang benar dalam hal kesiapan dan menyiapkan kegiatan persiapan. Kemudian ada beberapa langkah yang dikeluarkan pemerintah WHO, yaitu setiap rumah dibagikan hand sanitizer, masker, vitamin, dan penyemprotan lingkungan secara merata. Langkah ini dilakukan untuk memulai pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian pemerintah harus bisa memastikan distribusi kebutuhan pangan agar mudah dijangkau oleh masyarakat dan membuat aturan yang tegas terkait larangan dan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan. Pemerintah juga diminta untuk membuat call center di setiap daerah, kabupaten, atau kota sehingga tidak hanya ada satu call center di seluruh Indonesia. Selain itu, juga harus dilakukan isolasi rumah yang di dalam pengawasan dan mengecek kondisi semua keluarga yang terkait. Kemudian harus adanya jaminan kebutuhan ekonomi untuk rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah harus melakukan pencegahan, perlindungan, dan penanganan terhadap dampak COVID-19 yang terpadu, terstruktur, dan masif. Berikut 5 langkah sebagai warga negara untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan rajin-rajin dalam menjaga kebersihan, upaya perlindungan lebih ditingkatkan, penanganan yang nyata lebih ditangguhkan, jaminan kebutuhan ekonomi lebih disiapkan, dan pencegahan dilakukan untuk semua warga negara Indonesia. Kemudian akan membahas isu PKI di Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggota diperkirakan sebanyak 2 juta orang. Selain itu, PKI juga mengatur serikat-serikat buruh. Dukungan terhadap
kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi Nasakom antara militer, kelompok agama, dan komunis. Perkembangan pengaruh dan kemiliteran PKI serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah menggunakan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kiai. Kemudian menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan suatu masalah. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Kabinet 100 Menteri dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan ada beberapa yang dibunuh pada saat penangkapannya. Sisa dihukum mati melalui proses persidangan pura-pura untuk konsumsi HAM internasional. Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober. Markas PKI dibakar. Kelompok pemuda anti-komunis dibentuk. Contohnya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia KAPPI, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI. Di Jakarta dan di Jawa Barat, lebih dari 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap. Salah satunya Pramudia Anantatur. Kemudian mengembangkan kebijakan publik. Yang pertama dengan memperkuat landasan di tingkat pendidikan sekolah, sehingga masyarakat sudah tertanam ideologi Pancasila sejak kecil. Kedua, adanya perubahan struktural. Kita mendesak pemerintah, parlemen, dan partai politik untuk memberikan perhatian penuh dalam masalah tersebut. Yang ketiga, lanjut dia, proses politik di tanah air harus segera dibenahi. Semua masalah yang dihadapi adalah proses politik. Untuk sebab itu, pemangku kebijakan harus mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, memperkuat persaudaraan sesama kelompok perjuangan, baik keumatan maupun lainnya. Mewaspadai adu domba yang dapat memecah belah dan melemahkan persatuan dan kesatuan. Kebersamaan adalah kekuatan dalam mengawal NKRI. Yang terakhir, jika PKI disinyalir bangkit, maka umat Islam dan umat beragama yang sering ditempatkan sebagai musuh komunisme harus bangkit pula. Berteriak mendesak, pemerintah dan aparat keamanan harus bertindak serius terhadap ancaman perkembangan PKI tersebut. Kemudian mengembangkan suatu rencana untuk bertindak. Menanamkan atau mengajarkan pelajaran tentang Pancasila sejak dini. Kemudian memberikan dukungan dalam masalah tersebut. Yang ketiga, cepat mengambil keputusan dalam mengatasi masalah tersebut. Yang keempat, menjaga kekompakan agar tidak terjadi pertikaian. Yang kelima, saling menghormati masyarakat yang berbeda agama, suku, maupun ras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.